Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Delusion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu kejutan apa yang akan datang ke dalam kehidupan teman-teman dalam waktu dekat. Video ini sifatnya timeless dan juga general reading. Karena ini timeless, berarti kalian bisa tonton video ini kapanpun kamu terpanggil untuk menontonnya. Dan karena ini general reading, berarti pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga tidak resonate buat teman-teman. Kalau kalian rasa pesannya resonate dan bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Delusion Princess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Princess. Tapi kalau kalian rasa pesannya tidak resonate, tidak apa-apa. Kamu mungkin bisa tonton video lain dari Delusion Princess atau tonton video dari tarot readers lain. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Princess. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik Delusion Princess di YouTube. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan follow TikToknya Delusion Princess juga, supaya kita bisa seru-seruan bareng di sana. Oke, sekarang di depan mata kalian ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu Oracle Cards. Teman-teman bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, lalu kamu bisa memilih antara nomor 1, opsi nomor 1 yang ini, atau Dove Spirit, atau opsi nomor 2 yang ini, Hummingbird Spirit, atau opsi nomor 3 yang ini, Horse Spirit. Teman-teman bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Aku juga terpanggil untuk ikut milih, tapi aku nggak akan bilang yang mana. Nanti mungkin di saat reading bagian yang aku pilih juga, kita bisa sama-sama cari tahu. Mungkin kamu bisa pilih lebih dari satu, karena nanti mungkin artinya pesan yang perlu kamu dengar memang ada di lebih dari satu video saja, satu pesan saja. Tapi aku lebih menyarankan coba fokus untuk pilih salah satu saja. Tapi ikuti kata hatimu, ikuti intuisimu saja ya. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1 atau Dove Spirit, kira-kira kejutan apa ya yang akan datang dalam hidup teman-teman dalam waktu dekat? Waktu tuh tentatif ya. Dan oke, video ini juga sifatnya timeless. Inspirasi. Menarik. Kalian yang pilih nomor 1 mungkin lagi dalam fase wow. Let me breathe. Oke. Teman-teman yang pilih nomor 1, kalian baru patah hati. Patah hati bukan hanya patah hati karena cinta ya. Bisa patah hati karena cinta, atau patah hati karena kekecewaan, kegagalan, patah hati karena bisa faktor internal, dimana kamu ngerasa kayak kamu jauh dari mimpimu, kamu jauh dari harapanmu, kamu jauh dari keinginan atau ekspektasi dan standar kamu. Tapi wah, aku baru nyadar ini, bipis. Kartunya bipis, kartu opsi kalian bipis. Dan kejutan yang akan datang ke dalam hidup kalian yang terutama adalah kemampuan dari dirimu sendiri untuk berdamai dengan situasimu. Berdamai cuman bukan berdamai titik, tapi lebih ke berdamai yang in-depth, yang mendalam. Aku rasa kalian yang pilih nomor 1 ini punya luka mendalam yang sudah kamu pendam. Bisa ini kejadiannya atau triggernya itu terjadi recently atau baru-baru ini. Tapi bisa sebetulnya kejadiannya atau sumber traumanya itu terjadinya sudah lama. Dan kamu tuh, entah kamu sadar atau nggak sadar, sebenarnya masih ada sisanya lah ya, masih ada residu, masih ada emosi yang terpendam. Emosi ini mungkin bisa menyebabkan kamu jadi takut. Takut untuk membuat keputusan. Ini general reading ya. Takut untuk membuat keputusan, takut untuk melangkah, takut untuk mencoba hal-hal baru, takut mungkin untuk mencoba harapan, mengejar keinginan. Tapi
Ada energi transformasi yang sangat mendalam dari sini. Ibaratnya gini, aku sering kasih perumpamaan ini, tapi kupu-kupu. Kupu-kupu dia nggak bisa selamanya jadi kupu-kupu kan? Ada masa dia harus masuk ke kepompong, kupu-kupu dia nggak bisa selamanya jadi ulat, walaupun dia memulai prosesnya sebagai ulat. Ada masa di mana dia harus masuk ke kepompongnya, ada masa di mana dia harus mengizinkan dirinya untuk ganti kulit, supaya dia bisa punya sayap. Walaupun proses metamorfosis itu nggak gampang kan? Kita nggak ngalamin memang proses metamorfosisnya kupu-kupu. Tapi untuk kupu-kupu pasti nggak enak nggak sih, kayak ganti kulit, terus kita ibaratnya diam sejenak di dalam kepompongnya dia untuk sekian periode waktu supaya dia bisa punya sayap. Dan dia juga butuh keberanian untuk meninggalkan versi dirinya dia yang lama, which is ulat, yaitu ulat. Dan teman-teman yang pilih nomor 1 ini, aku rasa dalam waktu dekat kalian akan dapat kesempatan untuk betul-betul mengenali diri kalian sendiri. Give us some place. Karena teman-teman yang pilih nomor 1, aku rasa kalian betul-betul punya mimpi yang untangling neglect. Aduh, energi kalian tuh bagus loh. Nih. I take the time to give myself all the approval I desire. Aku memberikan waktu pada diriku sendiri agar bisa mendapatkan semua persetujuan yang aku idam-idamkan. Ya, teman-teman yang pilih nomor 1 ini, kamu tuh selama ini merasa kayak kamu terjebak dalam situasi. Kayak kamu dikotakin gitu loh. Kamu dikurung dalam satu kotak. Entah memang kamu dikurung dalam suatu kotak karena kamu disepres atau kamu ditekan oleh lingkungan sekitar kamu. Di ruang gerak kamu dibatasi oleh mungkin keluarga atau teman-teman kamu. Entah kamu dikucilkan atau ada sesuatu hal yang bikin kamu sakit hati dan malah bikin kamu meragukan dirimu sendiri, meragukan kapasitas kamu, meragukan talenta kamu. Tapi di dalam waktu dekat ya, jujur aku jarang dapat waktu. Kalau kalian juga pernah personal reading sama Delusion Princess, kalian pasti tahu kalau aku tuh jarang dapat waktu, jarang dapat timeline. Karena setiap orang tuh waktu tentatif. Tapi entah kenapa aku merasa untuk teman-teman yang pilih nomor 1 ini, tahun ini 2021 Mei ke Juli itu akan jadi bulan-bulan yang sangat transformatif buat kalian. I don't know why, and I don't even know why I need to deliver those messages to you. Aku nggak tahu kenapa aku juga perlu nyampein pesan itu ke kalian. Terkait antara bulan Mei sampai Juli itu akan jadi bulan yang sangat transformatif buat kalian. Kenapa? Karena aku rasa kalian itu dalam waktu dekat akan dapat kayak keberanian yang memang muncul dari dalam, dimana kamu akhirnya ngerasa kayak jenuh, capek, bosen, kayak udah I want to be a brand new me. Aku pengen jadi versi diriku yang lebih baik lagi. Aku ingin jadi versi diriku yang gak diinjak-injak lagi, yang udah bisa menerima diriku sendiri apa adanya. Kalian ada yang nonton, ini bisa jadi spoiler, tapi ada yang nonton ini nggak, dramanya Chow Nu yang baru sama Wang In Yup, True Beauty. Nah, tadi aku ngomong soal transformasi kupu-kupu, dan di sini energi kalian tuh jadi kayak si Juk Hyung. Dia yang tadinya dia di sekolah lamanya dia dibully, terus dia di sekolah baru tuh ingin mempercantik diri lah. Awalnya iya dia mempercantik diri tuh kayak pakai makeup, tapi menjelang-jelang akhir-akhir episode akhir, dia akhirnya bisa menerima dirinya dia sendiri kan. Bisa menghargai semua kekuatan, kekurangan dirinya dia sendiri, dan dia berani untuk bangkit sebagai siapa dirinya dia sesungguhnya. Dan teman-teman yang pilih nomor 1 ini, aku rasa kalian dalam waktu dekat akan mengalami fase seperti itu. Dari yang mungkin kamu denial tentang masa lalu kamu, denial tentang trauma kamu, denial tentang sakit hati kamu. Kamu ngerasa kayak kamu kejebak di antara dua dunia, di antara masa depan yang kamu harapkan dan masa lalu yang masih ibaratnya binding atau masih memasung kaki kamu, membatasi ruang gerak kamu. Tapi kalian dalam waktu dekat itu akan dapat kejutan di mana kamu akhirnya bisa menerima dan sadar bahwa, pernah nonton ini juga nggak? The Greatest Showman ya kalau nggak salah, filmnya Zac Efron yang ada Zendaya. Di film itu kan
ada lagu This Is Me kan. Mungkin lagu This Is Me itu juga speaking, berbicara kepada kalian dalam caranya sendiri. Tapi kalian tuh ibaratnya akan bangkit ya dalam waktu dekat, terus kamu akan regaining your power. Ambil lagi tahta kamu, ambil lagi rasa percaya diri kamu pada dirimu sendiri. Ambil lagi keberanian kamu untuk kejar mimpi, kejar harapan, kejar semua cita-cita kamu. Karena aku lihat kamu tuh akan meluangkan waktu untuk, banyak di antara kalian akan meluangkan waktu untuk mungkin journaling, atau kamu coba untuk meditasi Ho'oponopono, atau kamu coba untuk memaksimalkan apapun segala cara yang nyaman buat kamu, supaya kamu bisa rilis, supaya kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu, untuk melepaskan, buang semua beban-beban yang selama ini kamu sadar beban-beban itu cuma menghambat kamu. Beban-beban itu cuma jadi batu sandungan buat kamu. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 1 ini, kalian bukan tipikal yang mungkin kamu pernah kayak terburu-buru atau tergesa-gesa, mau buru-buru sembuh, mau buru-buru dapat cinta, mau buru-buru ini, mau buru-buru itu. Tapi kalian akan sadar kayak nggak ada hal yang diburu-buru yang hasilnya akan maksimal. Jadi kalian akan kasih kesempatan, kasih ruang buat dirimu sendiri bertumbuh, kasih ruang buat dirimu sendiri belajar percaya pada dirimu sendiri lagi. Kayak aku bilang tadi, kupu-kupu, dia sadar dia nggak bisa bertahan jadi ulet terus. Dan Jukyung di True Beauty, dia sadar dia nggak bisa memaksakan dirinya untuk, kalau dia terus-terus takut dibully, kalau dia terus-terus ibaratnya mengizinkan orang lain membatasi ruang gerak dia nggak akan bisa jadi bahagia. Dan kalian sadar kalau kamu selama ini ngikutin komentar orang lain, kamu terlalu pusingin omongan orang lain, kamu nggak akan kemana-mana. Aku lihat kamu akan luangkan waktu sejenak untuk istirahat. Kamu mungkin kecapean, karena aku merasa banyak antara kalian yang saat ini lagi kecapean fisik. Karena kamu kecapean, terus kamu jadi kayak nggak fokus kemana-mana. Tapi kamu akan meluangkan waktu untuk sendiri, evaluasi diri lagi, cari tahu apa bakat, apa keinginan, apa harapan yang ingin kamu perjuangkan. Apa yang betul-betul kamu mau, yang memang sesuai dengan kata hati kamu, sesuai dengan passion kamu. Ketika kamu ibaratnya sudah sadar kayak, oh this is what I want, terus aku lihat kalian akan pelan-pelan nyusun strategi. Kamu harus apa dan kamu mau apa, kamu mesti apa, supaya kamu bisa pelan-pelan berprogres, pelan-pelan bermain dengan prosesnya untuk mendapatkan mimpi dan harapan yang kamu idam-idamkan itu. Aku melihat banyak di antara kalian yang tadinya kamu jadi penakut, yang tadinya kamu penakut, yang tadinya kamu gampang insecure, you're going to be rebirthed, lahir baru, kayak kalian habis dibaptis gitu, kayak jadi pribadi yang beda dan pribadi yang sangat I have to say berkarisma. Kalian akan sangat berkarisma. Kamu akan mendapatkan keberanian untuk jadi dirimu sendiri. Lebih berani untuk ngikuti kata hati kamu, lebih berani untuk ngikutin passion kamu. Dan kamu ibaratnya kayak nggak mau diinjek-injek lagi. Pause. Ada kartu The Hermit dan ada kartu pause. Mungkin kamu bingung ya, kok kejutan dikasih jeda sih? Kok jeda bisa tergolong kejutan? Bisa loh. Apalagi kalau aku ngeliat kalian nih energi yang nomor 1, rada-rada workaholic juga. Kamu kabur dari emosi kamu kabur dari perasaan kamu kabur dari trauma kamu dengan menyibukkan diri. Tapi kejutan lain yang akan kamu terima selain keberanian untuk jadi dirimu sendiri adalah waktu dan kesempatan untuk jeda, untuk istirahat, untuk tidak terburu-buru, untuk tidak tergesa-gesa. Supaya kamu bisa lebih kenalin lagi diri kamu siapa, apa yang kamu mau, apa yang hati kamu mau. Akan aku bacakan pesannya ya. Kalau kamu saat ini sedang merasa tidak yakin dengan sebuah keputusan, itu artinya ada alasan baik di belakang situasi yang sedang kamu hadapi. Luangkan waktu sejenak untuk berpikir dan memikirkan itu matang-matang. Tidak perlu terburu-buru atau tergesa-gesa. Izinkan kebijaksanaan dari hatimu untuk membimbingmu. Ketika kamu merasa tertekan untuk membuat sebuah keputusan dengan buru-buru atau dengan cepat-cepat, itu adalah tanda kalau sebetulnya apa yang sedang kamu usahakan ketika kamu terburu-buru itu bukanlah hal yang terbaik atau kesempatan yang baik untukmu. Jangan khawatir, karena di depan sana ada banyak kesempatan yang akan datang. Ada banyak peluang yang akan datang. Dan peluang atau situasi yang terbaik pada akhirnya akan cocok denganmu, sama seperti sarung tangan yang cocok dengan tanganmu, dengan ukuran tanganmu. What's meant for you is meant for you. Apapun yang ditakdirkan untukmu pada akhirnya tetap akan menjadi milikmu. Ya, teman-teman yang pilih nomor 1 ini, kamu ibaratnya kamu dalam waktu dekat akan sadar kayak, this is me, this is what I want.
This is what I want to get. Ini saya. Ini bakat saya, ini talenta saya. Dan kalian akan sadar, Tuhan semesta yang nyiptain alam, semesta jagat raya ini, itu beliau juga yang akan jaga eksistensi kamu. Karena beliau juga yang akan jaga eksistensi kamu, aku lihat kalian akan sadar, banyak dari kalian yang akan semakin spiritual nih. Dalam waktu dekat. Kamu akan sadar kayak, ngapain sih gue takut? Orang yang provide, orang yang bisa kasih gue apapun yang gue butuhin di Tuhan, ngapain gue takut? Pada akhirnya, kalian akan yakin bahwa akan ada rasa kepercayaan diri dari dalam dirimu yang muncul ketika kamu sadar. Pada akhirnya apa yang saya butuhkan akan selalu tercukupi. Karena yang mencukupkan bukan orang lain, bukan sama manusia, tapi Tuhan yang akan langsung turun tangan cukupin apa kebutuhan kamu. This is beautiful. Ini energinya bagus banget loh. Karena ini kayak another level of self-love, another level of self-acceptance. Sebuah bentuk penerimaan diri, rasa cinta pada diri sendiri yang sedalam itu. Ibaratnya kalian dalam waktu dekat ya udah, kamu gak akan mikirin masa lalu kamu lagi, kamu gak akan mikirin komentar orang lain lagi, kamu gak akan cari validasi orang lain lagi, karena kamu udah tahu siapa diri kamu dan apa yang mampu kamu usahakan sesuai dengan bakat dan talenta kamu untuk masa depanmu yang lebih baik lagi. Aku bangga sama kalian. Oke, aku rasa itu semua. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like ya. Jangan lupa untuk komen kasih tau aku. Semoga bisa segera terwujud. Kalau di antara kalian nantinya ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Jangan lupa follow TikTok juga, supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok. Oke, karena teman-teman nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Untuk teman-teman yang pilih Oracle Card nomor 2, atau Hummingbird Spirit, kita akan cari tahu, kira-kira kejutan apa yang akan datang ke dalam hidup teman-teman dalam waktu dekat. Kejutan apa yang akan datang dalam hidup teman-teman dalam waktu dekat? Entah kenapa aku merasa banyak di antara kalian yang saat ini lagi tergesa-gesa, lagi terburu-buru. Entah kamu mungkin lagi kayak buru-buru pengen sukses, atau buru-buru pengen kaya, buru-buru pengen punya pacar, buru-buru pengen nikah, buru-buru pengen upgrading lah. Oke. Aku nggak bilang kalian itu nggak akan dapat apa yang kamu mau ya, apa yang kamu rush itu, apa yang kamu incar, apa yang kamu targetkan. Tapi oke, ya energi kalian lagi rushing. Tapi dalam waktu dekat akan ada situasi di mana kamu harus buat keputusan. Keputusannya ini aku rasa keputusan yang harus kamu buat berdasarkan kata hati dan intuisimu sendiri. Maksudnya mungkin kamu pengen buru-buru atau kamu pengen tergesa-gesa karena kamu ngerasa, oh ini udah waktunya loh buat gue nikah. Menurut orang lain ini waktunya buat gue nikah. Menurut orang lain ini waktunya untuk gue kaya. Gue udah ngusahain segala cara kok. Gue udah ngusahain ini, ngusahain itu, tapi kok gue masih susah ya. Kok gue masih miskin. Tapi dalam waktu dekat, bottom of the deck, Seven of Swords. Ini aku tujuan buat video ini jujur fun reading, tapi kayaknya pesan buat kalian tuh akan lebih ke healing. Kenapa? Karena aku ngerasa ada energi deception di sini. Ada energi, entah itu kebohongan atau kepura-puraan, atau ketakutan. Entah kamu yang takut kebohongan kamu terbongkar oleh orang lain, atau sebetulnya kamu lagi nggak jujur sama dirimu sendiri.
Atau memang ada orang-orang di sekitar kamu yang mereka tidak sepenuhnya punya niat baik sama kamu. Ini bisa yang aku bilang tadi, orang-orang yang bilang, kamu udah umur segini, harusnya kamu sudah dapat target ini, itu, bla 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 bla. Orang-orang yang kasih standar-standar tertentu buat kamu. Kamu mungkin ngerasa tolak ukur kebahagiaan kamu atau tolak ukur standar kebahagiaan kamu itu harus ngikutin apa yang diinginkan oleh orang lain. Ada energi people pleasing di sini. Banyak di antara kalian tuh yang jadi kayak kalut dan bingung. Mungkin kamu terlalu ngekhawatirin masa lalu, kamu terlalu mengkhawatirkan masa depan, atau kamu terlalu bolak-balik mikirin masa lalu. Nah, aku baru notice ini. Kartu opsinya buat kalian kan be here now. Berada di sini saat ini. Banyak di antara kamu yang terlalu terobsesi kaya, punya pacar, punya jodoh, bahagia. Terus kamu lupa. Kamu hidup di masa kini. Di present time, di waktu sekarang. Bukan di masa lalu. Bukan di masa depan. Too much worrying of the future or the past time. If you've been spending so much time worrying about your future or your past, it's not gonna take you anywhere. Kalau kamu kebanyakan khawatirin masa depan atau kamu kebanyakan meratapi masa lalu, nggak akan kemana-mana. Dan dalam waktu dekat aku lihat kalian itu akan sadar kalau misalnya, oh iya ya, buat apa sih gue terburu-buru? Buru-buru bikin gue bahagia nggak sih? Kejutan yang akan datang buat kalian ada beberapa. Yang pertama adalah rasa sadar itu. Awareness. Rasa sadar untuk menanyakan ke dirimu sendiri. Iya. Ngapain sih gue buru-buru? Apa sih yang gue incar? Ketika gue ngincar ini dan gue buru-buru, gue udah siap belum sih? Gue udah benar-benar siap nikah belum sih? Gue udah benar-benar siap udah buat punya pacar nggak sih? My ears are ringing. Gue udah bener-bener siap kaya nggak sih? Atau kamu mungkin masih boros? Atau kamu mau mendapatkan sesuatu hal karena kamu ingin balas dendam? Niatanmu belum punya positif. Teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kejutan lain yang akan kamu terima adalah kemampuan untuk menyeleksi dengan betul-betul menyeleksi. Mana teman-teman yang benar-benar teman, dan mana orang-orang yang mungkin ada di sekitar kamu tapi berkedok teman. Kamu akan semakin terobsesi, ya. I have to say terobsesi. Terobsesi untuk memprioritaskan dirimu sendiri. Kayak anak kecil ya. Ya gini, kita punya higher self, kita punya inner child, dan kita punya diri kita sendiri. Sorry. Dalam waktu dekat aku lihat teman-teman itu akan memposisikan dirimu sebagai higher self kamu. Sebagai dirimu dengan energi yang sangat nurturing, sangat penyayang, sangat peka, sangat peduli. Kalau mungkin selama ini kamu terlalu ngedengerin komentar orang lain karena kamu gak tegaan sama mereka. Tapi aku lihat kalian dalam waktu dekat itu akan termotivasi untuk lebih gak tega sama dirimu sendiri. Maksudnya gini, kalau kamu selama ini terlalu ngedengerin omongan orang lain, kamu terlalu ngedengerin komentar orang lain, kamu terlalu ngikutin standar-standar atau tolak ukur kebahagiaan orang lain, sampai kamu ngerasa kayak, aduh gue jalan kemana? Terus gue mesti apa? Gue tahu gue kurang di sini, gue tahu kurang di situ. Tapi kalau kamu terlalu hanya terfokus pada apa yang kurang, aku lihat kalian malah jadi nggak produktif. Kalau kamu terlalu mikirin masalahmu, malah kamu jadi malas-malasan. Sedangkan kamu dalam waktu dekat akan semakin termotivasi untuk benerin ya, ibaratnya kayak benerin benang kusut yang ada di pikiran kamu, terus kamu duduk diem, kayak mungkin kamu akan tertarik, banyak antara kalian akan tertarik untuk meluangkan waktu jadi belajar tentang law of attraction, atau kamu akan semakin tertarik untuk belajar banyak tentang manifesting, kamu akan belajar banyak untuk cara gimana untuk kenalin kata hatimu sendiri. Bedakan mana kata hati kamu dan mana energi orang lain. Kamu akan, seperti aku bilang tadi, energinya akan semakin nurturing. Kayak anak kecil yang kedinginan diselimutin sama mamanya.
Dan aku lihat kamu akan semakin tertarik untuk menyelimuti dirimu sendiri dengan lebih banyak perlindungan, supaya kamu nggak terintervensi atau terganggu komentar orang lain lagi. Siapapun subjeknya, entah itu keluarga kamu, orang tua kamu, kakak, adik, atau orang-orang sekitar kamu, mungkin mereka punya niat baik dengan kasih kritik atau saran buat kamu. Tapi pada akhirnya, yang menjalani hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Sebaik-baiknya komentar orang lain, kamu yang seharusnya lebih tahu menentukan apa yang terbaik buat kamu. Bahkan, aku di sini pun hanya sebagai penyampai pesan. Sebagus-bagus apapun hasil kartu yang kalian dengar dari tarot readers manapun, kamu juga punya free will. Dan kamu dalam waktu dekat itu ibaratnya akan semakin tertarik untuk menentukan keputusan-keputusan hidupmu berdasarkan intuisi kamu. Ada kartu The Hierophant dan ada kartu The High Priestess. Ada, seperti aku bilang di awal, ada beberapa hal, buat beberapa orang mungkin ada beberapa kejadian, tapi ada beberapa di antara kalian yang hanya akan ada satu kejadian, satu atau dua ya. Tapi kebanyakan mungkin ada beberapa hal, ada beberapa situasi yang bikin kamu mau nggak mau kembali ke Tuhan, kembali ke semesta, apapun agama kamu. Dari yang mungkin kamu terlalu kalut ya, terlalu sibuk dengan hidupmu sendiri, kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri, sampai kamu mungkin lupa ibadah, lupa doa. Kamu akan ada, ini it feels like the tower moment loh, padahal di sini nggak ada kartu the tower. Ada kayak suatu perubahan yang mau nggak mau harus terjadi, tapi perubahan ini walaupun mungkin akan terasa sakit ya, rasa sakit atau pain tolerance setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin ngerasa kayak masalahnya bikin dia sakit banget atau rapuh banget. Tapi ada juga ngerasa kayak biasa aja masalahnya. Aku nggak bilang kalian akan menderita dalam waktu dekat, karena ini adalah kejutan baik. Tapi yang perlu kalian antisipasi adalah ada satu situasi yang bisa dibilang kejutan. Bisa dalam konteks baik atau kurang menyenangkan, yang akan mengajarkan kalian bahwa, gue nggak boleh bebal lagi. Saya nggak boleh bebal lagi. Saya nggak boleh keras kepala lagi. Saya harus bisa sepenuhnya bergantung pada Tuhan, bergantung pada semesta, bergantung pada diri saya sendiri. Saya harus bisa lebih bijaksana. Saya harus bisa lebih dewasa. Dan saya nggak bisa kalau misalnya cuman terus-menerus ngikutin komentar orang lain. Ngikutin standar orang lain. Misalnya gini, ini contoh ya, tapi aku merasa kayak gini. Misalnya ada di antara kalian yang gampang iri sama orang lain. Kamu ngelihat temanmu sukses dikit, atau kamu ngeliat temanmu pamerin kebahagiaan dia dikit di sosial media, terus kamu iri. Kamu ngerasa kayak, loh gue kapan? Karena kamu kebanyakan iri sama orang lain, kamu lupa untuk lihat bahwa kamu tuh sebetulnya juga ada hal lain yang perlu kamu syukuri, yang mungkin orang itu nggak punya. Semua orang punya tolak ukur kebahagiaannya masing-masing, punya tolak ukur rezekinya masing-masing, dan punya masalahnya masing-masing juga, yang mungkin nggak semua orang berani untuk menunjukkan masalahnya. Ingatkan dirimu untuk lebih bersyukur lagi. Karena banyak di antara kalian yang pilih nomor 2, entah kenapa aku ngerasa kamu tuh masih punya tendensi ngebandingin diri sama orang lain, sampai kamu lupa bahwa hello, di belakang kamu tuh banyak yang perlu disyukurin loh. Karena kamu terlalu fokus ngeliat, orang ini punya ini, orang ini punya ini, kok gue gak punya. Is it true kamu beneran gak punya? Atau kamu mungkin punya dalam bentuk lain? There's some kind of abundance in your life that you probably haven't seen yet. Or probably haven't seen. Ada sesuatu kelimpahan dan kecukupan yang kamu punya, yang mungkin kamu belum lihat, atau kamu belum sadar, atau kamu belum lihat bahkan. Tapi dalam waktu dekat, kejutan yang akan datang adalah blessings in disguise. I have to say, di situation ini, situasi kamu itu akan terasa seperti blessings in disguise. Berkat atau rezeki yang awalnya nggak kelihatan kayak rezeki. Kayak aku bilang tadi, mungkin kamu ngerasa kayak ada masalah, ada rintangan. Banyak di antara kalian yang jujur aku merasa kamu perlu mengakhiri hubungan dengan beberapa orang. Karena sebetulnya orang-orang tersebut ini bukan hanya hubungan romantis, tapi bisa juga hubungan pertemanan. Karena orang-orang tersebut itu sifatnya nggak baik buat kamu. Dan banyak di antara kalian juga yang dalam waktu dekat akan memiliki motivasi untuk mengakhiri sikap dan sifatmu yang mungkin suka menunda-nunda waktu.
atau suka malas-malasan? Ibaratnya gini, ada kesadaran ya, awareness atau semacam ilham buat kalian sadar bahwa oh iya, gue nggak bisa malas-malasan terus, gue nggak bisa ngikutin orang lain terus. Uncovering confidence, ada rasa percaya diri yang akan kamu dapatkan. Percaya diri untuk menentukan dan mengejar standar kebahagiaan kamu sendiri. Kalau kamu selama ini ngerasa kamu baru bisa bahagia kalau misalnya punya sekian miliar atau sekian triliun uang di ATM kamu, atau kamu baru bisa bahagia kalau kamu punya jodoh, kamu punya pasangan, kamu punya pacar. Tapi kamu dalam waktu dekat tuh akan semakin termotivasi untuk tanya ke dirimu sendiri, apa sih yang bikin saya bahagia? Ya kan? I am the missing piece that completes the puzzle of the universe. Aku adalah kepingan puzzle terhilang yang bisa melengkapi puzzle dari semesta. Kamu mungkin selama ini ngerasa kamu pengen banget ngikutin orang lain, atau pengen ngikutin standar-standar tertentu, sampai kamu ngerasa, banyak antara kalian entah kenapa aku rasa lagi rada-rada krisis identitas di sini. Dan kamu akhirnya sadar dalam waktu dekat kalau oke, gue nggak bisa ngikutin orang lain terus, gue nggak bisa maksain diri ngikutin orang lain. Dan kamu sadar kalau kamu di bumi ini, bahkan kalau kamu masih dengar videonya Delicious Prestige sampai saat ini juga bukan kebetulan, karena Tuhan punya rencana. Confidence, ini ada tadi uncovering confidence, dan sekarang ada kartu confidence lagi, percaya diri. Kejutan yang akan datang dalam waktu dekat untukmu adalah rasa percaya diri yang sangat besar. Percaya diri dengan bakatmu, percaya diri dengan talenta kamu, percaya diri dengan apa yang kamu punya dan apa yang mungkin belum kamu punya. Dan kamu percaya bahwa rasa percaya diri kamu itu nantinya yang akan mengarahkan kamu ke hal-hal yang memang lebih baik dan terbaik sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktunya semesta. Akan aku bacakan pesannya ya. Butuh keberanian untukmu mulai bergerak dan mengusahakan apa yang ingin kamu usahakan. Dan cara terbaik untuk menguatkan rasa percaya dirimu adalah dengan berjalan keluar atau meletakkan dirimu di luar sana. Apa yang bisa kamu khawatirkan tentang apa yang dipikirkan orang lain? Semua orang perlu memulai perjalanannya di suatu tempat. Jangan khawatirkan tentang membuat kesalahan. Kamu selalu bisa memperbaiki segala situasi. Tapi kamu tidak pernah mengetahui atau tidak pernah bertumbuh kecuali kamu berani untuk mencobanya. Dan semakin kamu berani untuk melakukannya, semakin banyak juga rasa percaya diri dan kesuksesan yang bisa kamu raih. Ketika kamu bersinar, kamu juga bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Banyak antara kalian yang akan semakin tertarik untuk jadi dirimu sendiri. Benar-benar jadi dirimu sendiri. Kejar mimpi kamu, kejar harapan kamu, walaupun kamu ngerasa orang lain di sekitar kamu banyak kayak buzzing ya. Tadi aku bilang kan telingaku ringing, berdengung, kayak ada suara bell gitu. Ada suara lonceng. Mungkin orang-orang sekitar kamu tuh kebanyakan komentar lah A, B, C, D, tentang kamu. Mereka kebanyakan ngatur tentang kamu. Tapi dalam waktu dekat, kalian akan semakin termotivasi untuk this is my life, this is what I want to achieve. Ini hidup saya. Dan saya yang pilih apa yang terbaik buat saya. Saya yang pilih kebahagiaan buat diri saya sendiri. Aku gak ngeliat kalian marah-marah atau meledak-ledak, malah kamu akan semakin anggun. Kamu akan semakin termotivasi untuk berjalan, menjalani hidupmu mengikuti kata hatimu sendiri, bukan dengan ketakutan kamu atau ego kamu. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delicious Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delicious Prestige. Kalau nantinya di antara teman-teman yang pilih nomor 2 mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Delicious Prestige. Kalau gitu, untuk teman-teman yang pilih nomor 2, pesannya sudah disampaikan. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih yang terakhir, nomor 3. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kita akan cari tahu kira-kira kejutan apa yang akan datang ke dalam hidup teman-teman dalam waktu dekat. Tapi waktu itu sifatnya tentatif ya. Dan ini pun juga general reading. Jadi mungkin bisa resonate buat kamu, dan bisa juga kalau nggak sepenuhnya resonate buat kamu, and it's okay. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, kejutan apa yang akan datang dalam hidup kalian dalam waktu dekat?
Oke. Ada kejutan cinta. Oke. Ada kejutan cinta. Cinta romantis. Dan entah kenapa aku merasa banyak yang lagi tertarik sama kalian loh saat ini. Mungkin tertarik secara romantis, dan ada juga orang-orang yang lagi kepo sama kamu. I'm not saying, aku nggak bilang niat mereka nggak baik ya. Nah, aku baru nyadar, kartu opsi kalian freedom is yours, kebebasan itu milikmu. Aku nggak bisa bilang niat mereka itu nggak sepenuhnya tulus buat kamu, tapi gini, aku nggak tahu kalian juga profesinya apa, karena ini general reading, apa yang lagi kalian lakukan, apa yang lagi kalian usahakan, apa yang lagi kalian incar. Tapi banyak orang yang lagi looking up to you, banyak orang lagi ngeliatin kamu, merhatiin gerak-gerik kamu. Iya. Banyak orang lagi tertarik sama kamu loh, karena aku bisa bilang kamu tuh lagi berkarismanya banget saat ini. Banyak orang yang bisa jadi lagi kepo sama kamu, dan mereka juga bisa jadi lagi berusaha cari tahu tentang kamu, atau bahkan pengen jadi kamu dan pengen jatuhin kamu. Perhatikan orang-orang sekitar kamu, gak semuanya punya niat baik ya. Aku tahu ini satu jadi fun reading. Tapi aku benar-benar ngerasain gak semua orang sekitar kamu yang punya niat baik sama kamu. Ada beberapa orang yang kayak ngerasa tersaingi, terkompetisi, ingin berkompetisi, mungkin bisa berkompetisi secara sehat, atau bahkan mereka tuh kayak iri banget sama kamu. Tadi aku bilang di awal, ada orang yang lagi tertarik sama kamu secara romantis, iya. Lebih dari satu orang. Entah kenapa aku merasakan ada dua kemungkinan. Bisa yang tertarik sama kamu itu usianya lebih muda dari kamu, atau dia berjiwa muda. Lebih dari satu orang yang tertarik sama kamu. Ada yang memang tertarik karena mereka tulus tertarik. Ada yang mereka tertarik mungkin karena nafsu atau gairahnya saja. Ada yang tertarik juga karena impulsif. Karena rasa kayak, ini orang target gue banget nih, ini orang tipe gue banget, ya udahlah gini. Orang-orang yang aku bilang kenapa kamu harus hati-hati sama orang-orang sekitar kamu saat ini adalah karena mereka tahu kelemahan kamu. Bisa jadi itu adalah kelemahan kamu dari masa lalu kamu. Mungkin kamu yang sekarang udah nggak separah itu kelemahan kalian. Tapi mungkin mereka masih lihat kamu itu sebagai kamu yang dulu. Dan mereka ngerasa mungkin kamu masih bisa dimanfaatin, atau mereka ngerasa kamu masih bisa ya dipaksa-paksa atau dipepet-pepet supaya kamu bisa kasih apa yang mereka butuhkan. Entah itu uang, materi, waktu, atau bahkan seks. Karena banyak di antara kalian yang aku rasa dulu kamu tuh pernah ada dalam fase people pleasing. Atau kamu gampang merendahkan diri buat ngikutin orang lain. Ngikutin keinginan dan kebutuhan orang lain. Kamu rasa kayak, oh ya udah, yang penting orang lain tercukupi, ya udah gue ngalah. Tapi aku lihat kalian itu sebetulnya kamu nggak mau bolak-balik ke zona nyaman kamu nggak mau bolak-balik jadi kamu yang dulu, jadi kamu yang gampang mungkin diinjek-injek oleh orang lain. And I feel like you guys need to move forward with discernment. Apa sih bahasa Indonesia discernment? Kamu perlu menjalani hidupmu itu dengan tenang, dengan bijaksana, dengan penuh kebijaksanaan, dengan dipikirkan matang-matang setiap langkahmu. To be fair, kamu harus bisa lebih adil. Dan ada bentuk kejutan lain yang akan datang adalah bentuk keadilan dari semesta, bentuk keadilan dari Tuhan. Dari yang mungkin tadinya kamu ngerasa kayaknya nggak mungkin ada yang suka sama gue deh. Tapi tiba-tiba Tuhan ngirimin kalau ada beberapa orang yang akan kayak cari perhatian sama kamu. Dan kamu punya kesempatan untuk memilih nantinya. Kamu punya peluang untuk memilih
Apakah kamu memang mau memilih untuk accepting atau menerima salah satu dari mereka untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut? Atau kamu mau kayak, enggak deh, gue masih mau bebas, gue masih mau bahagia sendiri. Karena jujur aku melihat dengan atau tanpa pasangan, kalian yang pilih nomor 3 itu sepertinya sudah you're fine, kalian baik-baik aja. Jadi kalau misalnya ada pasangan nanti akan terasa seperti bonus, tapi kalau nggak punya pasangan juga kamu akan tetap berfungsi normal kehidupan kamu. Kejutan lain yang mungkin tidak kamu duga adalah banyak orang yang akan kebuka topengnya di depan kamu. Banyak orang yang kamu akan tahu intention atau niat orang ke kamu. Mana orang yang benar-benar baik sama kamu akan ketahuan, dan mana orang yang kamu rasa, oh, dulu kamu ragu kayak, ini orang tuh beneran baik gak sih sama gue, ini orang tuh beneran tulus gak sih sama gue, akan kelihatan dengan natural, dengan alami. Bahkan kamu gak perlu maksa atau kamu gak perlu marah-marah, ketahuan sendiri kayak Tuhan lagi kasih keadilan buat kamu dengan ibaratnya buka gordennya, buka tirainya, terus nunjukin ke kamu, oh ini loh faktanya, ini realitanya, supaya kamu juga bisa dengan bijaksana menentukan apa yang kamu mau dan menentukan apa yang kamu butuhkan. Kejutan lain yang akan datang ya, yang aku rasa akan datang, freedom, kebebasan. Mungkin kebebasan untuk kamu pindah tempat kerja, atau kebebasan untuk kamu benar-benar memilih mana pasangan yang terbaik buat kamu, atau kebebasan untuk kamu benar-benar memilih kamu tuh ingin hidup yang seperti apa, kamu ingin kebahagiaan yang seperti apa dalam hidupmu. Kamu ingin mengusahakan kebahagiaan yang seperti apa dalam hidup kamu, gitu. Aku jadi keingat quote-nya Lee Jong Suk. Dia salah satu aktor Korea. Dia pernah bilang, kunci kesuksesan dia itu adalah do what you love and love what you do. Lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Karena aku bilang, kalian itu punya tendensi people pleasing di sini. Tapi dalam waktu dekat, kamu akan termotivasi untuk menentukan apa hal yang kamu cintai yang ingin kamu lakukan dalam hidupmu. Memilih apa yang ingin kamu perjuangkan. Entah itu karir kamu, kerjaan kamu, orang-orang yang kamu sayang. Kamu akan lebih berani untuk menyeleksi mana yang bisa bikin kamu bahagia atau mana yang cuma bikin kamu stres. Kamu akan lebih berani untuk meninggalkan semua yang bikin kamu stres dan fokus ke apa yang bikin kamu bahagia aja. Dan pelan-pelan, ketika kita bisa melakukan hal yang kita cintai, ketika kita bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai, yang akan kita dapatkan itu bukan cuma kepuasan fisik atau kepuasan materi, tapi juga perasaan seperti kepuasan dan kedamaian dari dalam. Inner peace. It's just like, I feel like kalian tuh akan dapat pemahaman tentang kebahagiaan tuh sejatinya apa sih? Apa sih kebahagiaan sejati? Apa sih yang benar-benar saya mau? Yang aku bilang tadi, ada orang yang lagi ngejar kamu, iya. Ada orang yang lagi ngeliatin kamu, iya. Tapi kamu juga akan jadi belajar. Kayak, oh ini orang niatnya tulus. Ya udah deh, nggak apa-apa. I need to keep this person in my life. Ah, ini orang niatnya jahat nih. Ya udah deh, gue tinggalin aja deh. Gue nggak bisa maksain diri untuk bertahan di pertemanan yang kayak gitu. Ini kerjaan bisa bikin saya bukan hanya dapat uang, tapi bisa bikin saya termotivasi. Ya udah deh, bertahan. Ini kerjaan bikin gue stres. Ya udah deh, tinggalin. Kalian akan lebih termotivasi untuk hidup sebebas-bebasnya. Bukan cuma hidup untuk mungkin bangun, kerja, makan, tidur. Bangun, kerja, makan, tidur, gitu-gitu aja rutinitasnya. Entah kenapa aku merasa ada energi recklessness di sini, ada energi kegegabahan. Kadang-kadang kalian mungkin bisa impulsif ya, impulsif beli barang atau impulsif panikan. Kayak kamu buat keputusan A, B, C, D, Z, belum dipikirin udah langsung panik. Tapi kalian akan dapat kayak semacam kejutan dalam bentuk keberanian untuk menyadari bahwa
panik tuh nggak nyelesain masalah. Daripada saya panik, lebih baik coba cari solusi dulu. Embodying my soul. Kamu lebih bisa untuk menghargai dirimu sendiri seutuhnya. Bukan cuma sebagai manusia yang butuh kerja, butuh cari uang, butuh tidur, butuh istirahat, butuh makan. Tapi kamu juga menyadari jiwamu itu butuh untuk refreshing, butuh untuk dirawat. Hatimu butuh untuk dirawat. Hatimu butuh untuk menerima yang terbaik. Dirimu butuh untuk menerima yang terbaik. Bukan cuma kayak dimanfaatin orang lain atau ngikutin keinginan orang lain. What is this? I have a right to be excited. Saya punya hak untuk jadi bahagia. Dan karena kamu sadar, bottom of the deck, abundance is my birthright, and I receive it now. Kejutan lain yang akan datang dalam hidup kalian adalah kelimpahan dalam bentuk kecukupan. Kamu akan semakin berani untuk bersyukur. Dan sadar bahwa kamu tuh selalu punya pilihan, manusia selalu punya pilihan. Setiap detik, setiap menit yang kita alami, setiap hari kita selalu punya pilihan. Apakah kita mau melihat diri kita sebagai korban atau victim dari kehidupan, dari masalah kehidupan yang kamu alami, atau kamu mau mulai melatih dirimu untuk bisa melihat dirimu sebagai survivor, atau orang yang berhasil bangkit dan berhasil keluar dari masalah-masalahmu jadi orang yang lebih tangguh, jadi orang yang lebih kuat. Kamu punya pilihan untuk membebaskan dirimu dari situasi-situasi atau orang-orang yang kamu rasa gak terbaik buat kamu. Kamu mau bahagia. Aku lihat kalian yang paling nomor 3 mau bahagia. Dan karena kamu mau bahagia, otomatis kalian akan semakin termotivasi untuk memilih kebahagiaan. Jujur ke dirimu sendiri. Entah kenapa aku merasakan ya, banyak di antara kalian yang nantinya, walaupun kamu sadar, ada orang-orang yang di sekitar kamu yang lagi tertarik sama kamu atau lagi perhatian sama kamu, tapi kamu jadi, pada akhirnya banyak di antara kalian yang akan lebih memilih untuk sendiri. Nggak nerima siapa-siapa. Atau nggak terlalu mikirin kayak ada orang yang ngusik kamu atau ada orang yang nyari masalah sama kamu, ya udah, maafin aja, lepasin aja, ikhlasin aja. Karena kamu ngerasa kayak nggak semua masalah tuh harus diladenin. Nggak semua argumentasi harus kamu balas argumentasi. Kalian akan semakin termotivasi untuk jaga kesehatan mental kamu dan lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam bertindak. Karena kamu ngerasa kalau selama ini hidupmu stagnan, kamu akan tertarik untuk coba hal-hal baru. Tapi hal-hal baru ini bukan hal-hal yang kamu lakukan karena impulsif, tapi lebih ke hal-hal yang kamu lakukan karena I want to try that. And you know if you're trying that, it's gonna make you happier. Karena kamu mau coba itu dan kamu tahu ketika kamu coba itu, apa yang kamu coba bisa buat kamu lebih bahagia. Oke. Lalu kejutan lain yang akan datang itu adalah wishes fulfilled. Mimpi yang jadi kenyataan, harapan yang jadi kenyataan. Mungkin memang ada harapan yang jadi kenyataan atau kamu sekarang memiliki kebebasan untuk memperjuangkan harapan yang memang sudah kamu incar. Inner peace sih. Kedamaian dari dalam, kebahagiaan dari dalam. Bukan kebahagiaan yang sifatnya tangible aja atau kelihatan aja. Kan aku bacakan pesannya ya buat kalian. Your wishes have been germinating. They're deeply planted in the soul of the loving universe, and fulfillment is here or just around the corner. But faith is required. When we put ourselves out there, it's easy to get deflated. If what we want doesn't materialize right away. Have confidence, you are more than capable of manifesting your deepest desires. It's all happening, dear one. Mimpi-mimpimu sudah dalam proses untuk menjadi kenyataan. Mereka butuh untuk ditanamkan dalam-dalam dengan cintanya semesta, cintanya Tuhan. Dan kepuasan atau pemenuhan itu sebetulnya sudah ada di sini. Atau mereka sudah di sekitar kamu, di sekeliling kamu. Tapi kamu butuh untuk bisa lebih beriman. Ketika kamu berani untuk meletakkan dirimu keluar sana, atau berinteraksi dengan dunia luar, akan sangat mudah untukmu merasa ragu, atau merasa tidak percaya diri. Dan merasa tidak yakin bahwa apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu inginkan tidak bisa kamu dapatkan. Atau kamu mulai merasa insecure ketika kamu merasa apa yang kamu inginkan tidak datang dengan segera, atau secepat yang kamu duga.
Coba untuk bisa lebih percaya diri, karena kamu lebih dari mampu untuk memanifestasikan dan mengusahakan keinginan-keinginan terdalammu. Semuanya akan terjadi, karena kamu sangat dikasih. Ya. Banyak di antara kalian yang akan semakin melatih dirimu untuk kayak, bodo amat ya orang mau komen apa, bodo amat orang mau nyinyir, bodo amat orang mau kritik apa gimana, bodo amat. Kamu tahu mungkin kamu punya haters, tapi kayak ya udah, this is my life, ini hidup gue mau fokus ke hidup gue aja, gak mau mikirin orang lain, gue mau fokus ke mimpimu aja. Kamu akan lebih termotivasi untuk memprioritaskan dirimu sendiri dan fokus ke kebahagiaan kamu aja. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman yang pilih nomor 3, mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading, itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Karena semua pesan yang perlu aku sampaikan hari ini sudah disampaikan, berarti cukup sampai di sini video kali ini. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.